Panggilan dari angin Jakarta Selatan. Langit Jakarta sore itu menggantungkan mendung yang perlahan berubah warna keemasan. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan gedung yang berderet, Raka Pradipta menjejakkan kakinya di sebuah tempat yang seolah memisahkan dirinya dari kebisingan kota, Museum Layang-Layang Indonesia. Disinilah kisahnya bermula, ketika sebuah tugas skripsi tentang permainan tradisional membawanya menemukan jejak masa lalu yang terbang tinggi bersama angin. Museum itu berdiri tenang di atas tanah yang hijau dan teduh. Dindingnya berhiaskan warna tanah liat dan ornamen kayu, mengingatkan pada rumah-rumah tua di pedesaan Jawa. Di gerbang depan, sebuah patung layang-layang raksasa menjulang, seakan menyambut siapapun yang datang dengan senyum masa kecil. "Selamat datang di rumah kenangan langit," bisik Raka pada dirinya sendiri sambil menatap ke dalam. Di ruang pamer pertama, ratusan layang-layang dari berbagai daerah dan negara tergantung dalam harmoni. Ada janggan dari Bali dengan ekor panjang menari lembut, peledang dari Madura berbentuk perahu, dan waubulan dari Malaysia dengan motif bunga keemasan. Bau rotan, bambu, dan lem tradisional bercampur dengan aroma kayu tua, menimbulkan rasa nostalgia yang menenangkan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di depan sebuah foto besar di dinding. Foto seorang perempuan berkerudung, tersenyum di antara anak-anak yang sedang membuat layang-layang. Di bawahnya tertulis, Endang Ernawati, pendiri Museum Layang-Layang Indonesia. Nama itu membuat Raka teringat pada artikel lama yang pernah dibacanya, seorang wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan budaya layang-layang di era modern. Dan kini, di depan wajahnya, semangat itu terasa hidup kembali. "Selamat siang, Nak. Kau kelihatan asing di sini." Suara lembut memecah keheningan. Raka menoleh dan mendapati seorang wanita parubaya dengan senyum hangat. "Saya Bu Endang," katanya sambil mengulurkan tangan. Raka tertegun sejenak. Ia tak menyangka akan bertemu langsung dengan sosok yang selama ini hanya ia kenal lewat tulisan. "Saya Raka, Bu. Mahasiswa sejarah budaya. Saya sedang meneliti tentang permainan tradisional Indonesia, dan museum ini salah satu yang paling unik yang pernah saya temui." Bu Endang tertawa kecil. "Layang-layang bukan sekadar permainan, Nak. Ia adalah bahasa antara manusia dan langit. Setiap benang yang kita ulurkan adalah doa, setiap bentuknya menyimpan kisah." Kalimat itu terpatri di benak Raka. Ia memandang sekeliling ruangan dengan rasa takjub yang tumbuh semakin dalam. Di halaman belakang museum, anak-anak sedang belajar membuat layang-layang dari kertas minyak warna-warni. Suara tawa mereka bercampur dengan desir angin sore. Raka berjalan mendekat, mencatat, memotret, dan sesekali membantu mengikat benang. Di sanalah ia bertemu Pak Seno, seorang pengrajin layang-layang yang sudah 30 tahun bekerja di sana. "Dulu, setiap musim angin timur, kami di kampung membuat layangan sampai malam. Sekarang, anak-anak lebih kenal layar ponsel daripada layar angin," ujar Pak Seno sambil tersenyum getir. Raka menatap hasil karyanya, sebuah layangan sederhana berbentuk ikan, simbol keberuntungan di laut. "Kalau begitu, mungkin tugas saya bukan hanya menulis sejarahnya, Pak," katanya pelan, "tapi juga membuat orang kembali menengadah ke langit." Pak Seno mengangguk. "Itu niat baik, Nak. Karena selama manusia masih menatap langit, budaya ini tak akan mati." Saat matahari tenggelam, Raka menatap layang-layang yang melayang tinggi di atas halaman museum. Warna merah, kuning, dan biru menari di udara, memantulkan cahaya senja. Dalam diam, ia merasa seolah mendengar panggilan halus dari masa lalu, suara angin yang membawa cerita para pembuat layang-layang di seluruh Nusantara. Hari itu, tanpa ia sadari, perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Museum Layang-Layang bukan sekadar tempat wisata budaya. Ia adalah gerbang menuju kenangan kolektif bangsa, tempat di mana mimpi masa kecil dan identitas Indonesia bertemu di bawah langit yang sama. Raka menutup buku catatannya, menatap Bu Endang yang sedang berbicara dengan anak-anak, lalu berbisik pelan, "Langit Jakarta masih menyimpan rahasianya. Dan aku akan menulisnya, satu persatu, hingga semua bisa melihatnya kembali." Benang yang mengikat masa lalu. Angin pagi berhembus lembut di halaman Museum Layang-Layang Indonesia. Suara dedaunan pisang yang bergesekan menciptakan irama alami, seolah ikut mengiringi langkah Raka yang kembali datang pagi itu dengan semangat baru.
Di tangannya, sebuah buku catatan lusuh terbuka pada halaman kosong. Hari kedua, gumamnya, dan aku merasa seperti kembali ke masa kecil. Bu Endang sudah menunggunya di serambi belakang museum. Wanita itu mengenakan kebaya coklat muda, rambutnya disanggul rapi, dan di tangannya tergenggam secangkir teh melati. Pagi, Raka, sapanya hangat. Hari ini kamu akan belajar sesuatu yang lebih penting dari sekadar sejarah. Raka mengerutkan dahi. Apa itu, Bu? Seni membaca angin, jawabnya sambil tersenyum samar. Kalau kamu ingin memahami layang-layang, kamu harus lebih dulu memahami napasnya, angin. Mereka berjalan ke area lapangan kecil di belakang museum. Beberapa anak sedang bersiap dengan layang-layang buatan mereka sendiri. Ada yang berbentuk burung Garuda, naga, bahkan tokoh pewayangan. Di ujung lapangan, Pak Seno tengah memeriksa gulungan benang besar. Raka, panggilnya. Hari ini kita adu layangan, tapi bukan untuk menang. Untuk belajar merasakan bagaimana budaya ini hidup di setiap tarikan benang. Raka tersenyum, lalu mengambil satu layangan berbentuk segitiga sederhana yang ia buat kemarin. Pak Seno membantu mengikat benangnya, mengajarinya cara memegang gulungan agar tidak mudah putus. Benang itu seperti kenangan, ujar Pak Seno lirih. Kalau kau menariknya terlalu keras, dia akan putus. Tapi kalau terlalu kendur, dia tak akan terbang. Kata-kata itu menancap dalam di benak Raka. Ia mengingat masa kecilnya di Cirebon, di mana setiap sore ia berlari di sawah bersama teman-temannya, membiarkan layangan kertas minyak sederhana terbang menembus senja. Kini, setelah bertahun-tahun, ia merasakan hal yang sama, kegembiraan yang jujur, polos, dan penuh arti. Layangannya mulai naik. Angin membawa benda itu ke udara, perlahan menari di antara awan tipis. Bu Endang menatap dari kejauhan, senyum di bibirnya memancarkan kebanggaan yang tenang. Begitulah dulu saya mulai, katanya pelan. Dari sekadar membuat layangan untuk anak-anak di lingkungan rumah. Lama-lama, saya sadar bahwa setiap daerah punya bentuk dan makna sendiri. Dari situ saya mulai mengumpulkan. Raka menoleh, penasaran. Kapan ibu mulai mengoleksi semuanya? Sejak tahun 1986, jawabnya. Saat itu, belum ada tempat yang mau menampung atau mendokumentasikan layang-layang tradisional. Padahal di Bali, Madura, dan Sulawesi, tiap bentuk punya filosofi. Saya merasa khawatir, suatu hari nanti anak-anak hanya akan mengenal mainan digital. Maka saya buat museum ini sebagai rumah bagi semua layang-layang yang hampir terlupakan. Raka mencatat setiap kata. Ia melihat sekeliling, dinding bambu, ruangan beratap rumbia, dan etalase penuh warna. Setiap layang-layang tampak seperti memiliki jiwanya sendiri. Ada yang berbentuk naga sepanjang 5 meter, lengkap dengan sisik kain sutra. Ada juga yang kecil, dibuat dari daun kering dan tali ijuk, karya anak-anak sekolah dasar di pelosok Kalimantan. Bu Endang kemudian menunjukkan ruangan khusus di sisi timur museum. Ini ruang arsip, katanya. Di dalamnya tersimpan buku catatan, foto, dan sketsa rancangan layang-layang dari berbagai era. Ada lembaran tua berisi tulisan tangan pengrajin Bali yang mencatat ritual sebelum menerbangkan janggan, dan ada pula artikel koran Belanda dari abad ke-19 yang menulis tentang anak-anak pribumi yang pandai membuat mainan terbang. Layang-layang pertama kali diperkenalkan ke Nusantara oleh para pedagang Tiongkok, jelas Bu Endang. Namun kita, orang Indonesia, menyesuaikan bentuknya dengan kepercayaan dan alam. Di pantai utara, bentuk ikan dianggap membawa rezeki. Di pegunungan Jawa, bentuk burung digunakan sebagai simbol doa agar panen melimpah. Raka terpaku pada satu foto hitam putih. Seorang anak lelaki memegang layang-layang berbentuk naga di tepi sawah. Di belakangnya, terlihat langit luas tanpa batas. Siapa anak ini, Bu? Bu Endang menatap foto itu lama. Itu adik saya, jawabnya pelan. Dia dulu selalu ingin membuat layangan terbesar di kampung kami. Tapi sebelum sempat menerbangkannya, ia meninggal karena demam. Sejak itu, setiap kali saya melihat layangan di langit, saya merasa seolah dia sedang bermain di sana. Raka terdiam. Ia bisa merasakan getaran emosi dalam kata-kata Bu Endang. Tiba-tiba, museum itu bukan lagi sekadar bangunan penyimpan benda-benda kuno.
Ia adalah tempat di mana kenangan dan kehilangan bertemu, diikat oleh benang-benang halus antara manusia dan langit. Menjelang sore, Raka duduk di tangga depan museum. Angin mengibaskan rambutnya, membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak tertawa di kejauhan. Ia menulis di bukunya, benang layang-layang bukan hanya pengikat kertas dan bambu. Ia adalah penghubung antara masa lalu dan masa kini. Setiap tarikan benang adalah usaha manusia untuk tidak kehilangan dirinya di tengah perubahan zaman. Saat langit mulai memerah, Raka menatap ke arah layang-layang yang menari di udara. Dalam gerakan itu, ia melihat kisah Indonesia yang sedang berjuang agar tradisi tetap hidup meski diterpa badai modernitas. Ia menutup bukunya perlahan, menatap Bu Endang dan Pak Seno yang masih berbincang di kejauhan. "Aku mulai mengerti," bisiknya pelan. "Tugas ini bukan sekadar penelitian. Ini perjalanan mencari jati diri bangsa yang ternyata masih tergantung di langit." Langit yang menyimpan cerita. Hari ketiga Raka di Museum Layang-Layang Indonesia dimulai dengan rintik hujan yang menetes pelan di atap rumbia. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi lem kayu dari bengkel kecil di belakang museum. Di sana, Pak Seno tampak sibuk menghaluskan bilah bambu dengan pisau cukur, sementara Bu Endang berbincang dengan dua tamu dari luar kota. Mereka adalah pengrajin dari Bali yang datang membawa koleksi baru untuk pameran. Raka berdiri di dekat jendela, memperhatikan semuanya dengan rasa kagum. Hujan, baginya, selalu menghadirkan ketenangan. Tapi kali ini, ia merasa seperti sedang duduk di ruang kelas langit, di mana setiap benda memiliki kisah yang menunggu untuk diceritakan. Ketika hujan mulai reda, Bu Endang menghampirinya. "Raka, kau ingin tahu kenapa museum ini lebih dari sekadar tempat menyimpan layangan?" tanyanya lembut. Raka mengangguk. Karena setiap bentuk layang-layang adalah simbol doa. Ia bukan hanya benda yang terbang di angin, tapi juga bahasa batin manusia untuk menyapa alam. Kata-kata itu membuat Raka semakin penasaran. Ia lalu diajak ke ruang pamer tengah, tempat koleksi-koleksi kuno dipajang di balik kaca tebal. Di sana tergantung janggan dari Bali, layangan naga dengan ekor menjuntai panjang dan kepala menyerupai burung Garuda. Warna merah dan kuningnya masih terang meski sudah berumur puluhan tahun. Janggan ini dibuat oleh keluarga pengrajin di Klungkung, jelas Bu Endang. Dalam kepercayaan mereka, naga adalah penjaga keseimbangan dunia. Setiap tahun, saat musim angin datang, mereka menerbangkan janggan untuk memohon harmoni antara langit dan bumi. Raka mendekat. Ia menatap detail sisik kain dan tali ijuk yang terjalin rapi. Dalam diam, ia bisa membayangkan para lelaki Bali berdiri di tepi pantai, memegang tali layang-layang besar, sementara gong dan gamelan mengiringi suara angin laut. Semua tampak seperti ritual kuno yang hidup kembali dalam pikirannya. Layang-layang juga menjadi simbol perjuangan, lanjut Bu Endang sambil menunjuk ke koleksi berikutnya, layangan berbentuk burung Garuda berwarna biru keperakan. Ini dibuat oleh anak-anak nelayan di Sulawesi pada masa penjajahan. Mereka menulis pesan rahasia di balik kertasnya, lalu menerbangkannya agar terbaca oleh kawan mereka di kampung seberang. Cara sederhana, tapi penuh makna. Raka terdiam, merasakan sesuatu bergolak di dadanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa benda sederhana seperti layang-layang bisa menjadi saksi sejarah bangsa. Setiap tali yang kita ulurkan, seolah mengikat kita dengan masa lalu, gumamnya pelan. Bu Endang tersenyum tipis. "Kau mengerti cepat. Karena layang-layang memang lahir dari manusia yang ingin terhubung dengan angin, dengan Tuhan, dengan sesamanya." Hari itu, Raka memutuskan untuk memperdalam penelitiannya. Ia mulai mewawancarai para pengrajin yang datang, mencatat setiap kisah yang mereka bawa. Dari Pak Made dari Bali, ia belajar tentang filosofi Trihitakarana dalam bentuk layang-layang. Dari Ibu Nani asal Madura, ia mendengar tentang layangan peledang, berbentuk perahu yang diterbangkan untuk mengiringi doa keselamatan bagi nelayan. Dari Pak Seno sendiri, ia mendengar kisah tentang layangan lampion dari Jawa Barat yang dulu digunakan dalam upacara panen raya. Setiap cerita terasa hidup, menari di benak Raka seperti layangan di langit sore. Ia mulai menyadari bahwa museum ini bukan sekadar bangunan di Jakarta Selatan. Ia adalah simpul dari ribuan langit Nusantara yang saling terhubung oleh satu benang kebudayaan. Menjelang petang, langit mulai terbuka. Cahaya matahari menembus awan,
menciptakan semburat oranye keemasan di seluruh halaman museum. Bu Endang berdiri di dekat tangga depan sambil memandang ke langit. "Kau tahu, Raka," katanya lembut, "kadang aku merasa museum ini seperti layang-layang juga. Ia hanya bisa terbang jika masih terikat pada benang." Raka menatapnya penuh tanya. "Benangnya adalah orang-orang seperti kamu," lanjutnya, "yang masih mau menulis, belajar, dan menceritakan ulang kisahnya. Karena kalau tidak ada yang menjaga, layang-layang ini akan jatuh dan dilupakan." Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ia sadar, tugas yang awalnya hanya untuk skripsi kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar penelitian, melainkan misi menjaga identitas bangsa. Sore itu, ia kembali ke penginapan kecil di dekat museum. Di meja kayu yang sederhana, ia menulis dalam catatan lapangannya. Layang-layang adalah cermin bangsa. Ia mengajarkan keseimbangan antara genggaman dan kebebasan. Ia lahir dari keinginan manusia untuk terbang tanpa melupakan tanah tempat ia berpijak. Ketika malam tiba, suara jangkrik mulai terdengar. Dari jendela, Raka menatap langit Jakarta yang bertabur cahaya lampu kota. Tak ada layang-layang di sana, tapi ia bisa merasakannya, jiwa budaya yang masih berputar di antara angin. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan. Besok, Bu Endang berencana mengajaknya ke festival layang-layang di Pantai Ancol, tempat berbagai komunitas dari seluruh Nusantara berkumpul. "Kau akan melihat," kata Bu Endang sebelumnya, "bahwa langit bukan milik satu orang saja. Ia adalah panggung bagi seluruh cerita bangsa." Raka menutup bukunya dan berbisik pada dirinya sendiri. "Besok, aku akan menulis bukan hanya dengan pena, tapi dengan angin." Festival di Langit Ancol. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur ketika Raka tiba di pelataran parkir Ancol. Udara laut terasa asin dan lembab, bercampur dengan aroma ket, lem, dan bambu basah. Di kejauhan, langit yang mulai cerah tampak dihiasi oleh puluhan layang-layang yang menari-nari di udara. Warna-warni yang berpendar di antara awan pagi itu seperti lukisan raksasa yang hidup. Bu Endang berdiri di samping mobil museum, mengenakan topi lebar dan selendang batik coklat. "Raka, hari ini kau akan melihat bagaimana budaya yang hampir hilang bisa bangkit kembali," ujarnya dengan mata berbinar. "Inilah Festival Layang-Layang Nusantara. Dulu, kami hanya bermimpi acara seperti ini bisa diadakan di Jakarta." Raka tersenyum, lalu memandang ke arah pantai. Di sepanjang tepi pasir, tenda-tenda kecil berdiri berjejer. Ada kelompok dari Bali dengan janggan berukuran belasan meter, komunitas dari Madura dengan layangan peledang berbentuk perahu, dan rombongan dari Kalimantan membawa layangan naga berwarna hijau zamrud. Bahkan ada peserta dari Jepang, Thailand, dan India yang ikut memeriahkan. Suara serunai, gamelan, dan gendang berpadu menciptakan harmoni yang aneh tapi indah. Bau dupa bercampur dengan angin laut, sementara anak-anak berlari-lari di antara benang-benang yang melayang di udara. Dunia terasa lebih ringan, seolah semua orang sedang berbagi langit yang sama. Raka berjalan menyusuri kerumunan, membawa kamera dan buku catatannya. Ia berhenti di salah satu tenda di mana sekelompok pemuda tengah membuat layangan berbentuk burung elang dengan sayap sepanjang 3 meter. "Mas, ini dari mana?" tanya Raka. "Dari Garut, Kang," jawab salah satu pemuda itu. "Kami bikin layangan elang ini dari bambu tua," katanya. Kalau diterbangkan saat sore, burung elang beneran suka datang dan ikut terbang di dekatnya. Raka tertawa kecil. "Keren sekali. Jadi ini semacam simbol persahabatan manusia dan alam, ya?" "Betul, Kang. Kami percaya, kalau layangan itu terbang tinggi tanpa putus, artinya alam mengizinkan doa kami terbang bersama angin." Kalimat itu membuat Raka menatap ke langit. Ratusan layangan kini sudah mengudara. Ada yang berbentuk kupu-kupu raksasa, naga bersisik logam, dan bahkan replika kapal layar yang berputar mengikuti arah angin. Setiap bentuk membawa cerita, setiap benang adalah harapan. Tak lama kemudian, Bu Endang naik ke panggung kecil di tengah area festival. Mikrofon di tangannya bergetar lembut saat ia berbicara. "Hari ini, kita tidak sekadar bermain. Kita sedang menyatukan kembali masa lalu dan masa depan Indonesia. Layang-layang bukan sekadar hiburan, tapi identitas,
pengingat bahwa kita punya akar yang harus dijaga. Sorak-sorai penonton menggema, diikuti tepuk tangan panjang. Raka memotret momen itu dari jauh. Dalam hati, ia merasa sesuatu yang menggetarkan. Ia teringat pada perkataan Bu Endang beberapa hari lalu, selama masih ada yang menatap langit, budaya ini tidak akan mati. Sore harinya, Raka membantu Pak Seno menyiapkan layangan khusus dari museum. Layangan Garuda Nusantara, karya gabungan dari para pengrajin seluruh Indonesia. Tubuhnya berwarna merah putih, dengan sayap dihiasi motif batik parang dan tenun ikat. Di bagian tengahnya tertulis satu kalimat besar, "Langit kita satu." "Raka, kamu yang harus menerbangkannya," kata Pak Seno sambil menyerahkan gulungan benang. "Ini layangan yang dibuat untuk generasimu. Kami hanya penjaga, tapi kalian yang akan membawanya terbang." Raka tertegun. Ia mengambil posisi di tepi pantai, angin laut meniup rambutnya ke belakang. Beberapa anak kecil berlarian di sekitar, menyoraki dengan riang. Saat hembusan angin semakin kuat, Raka mengangkat layangan itu tinggi-tinggi, dan dengan satu tarikan cepat, Garuda Nusantara melesat ke udara. Sorak penonton meledak. Layangan itu membelah langit biru dengan megah, bulunya berkilau tertimpa cahaya matahari sore. Bayangannya jatuh di pasir, melingkupi anak-anak yang menatap ke atas dengan mata berbinar. Di sisi lain, Bu Endang menatap pemandangan itu sambil menyeka air matanya. "Lihat, Seno," katanya lirih. "Langit Indonesia masih mau menerima kita." Pak Seno hanya mengangguk, suaranya nyaris tenggelam di antara deru angin. "Ya, Bu. Benang itu masih kuat." Raka berdiri terpaku, menatap layangan yang terbang tinggi di antara awan. Dalam keheningan batinnya, ia mendengar suara masa lalu, tawa anak-anak kampung, bunyi bambu yang bergetar, doa-doa yang terucap dari mulut para nelayan. Semua bersatu di langit yang sama, menari di antara tiupan angin Jakarta. Ia menulis cepat di buku catatannya. "Hari ini, aku melihat Indonesia di langit. Warna merah putih tidak hanya di bendera, tapi juga di benang yang menyatukan tangan-tangan dari berbagai pulau. Layang-layang mengajarkan kita arti persatuan tanpa paksaan, karena ia hanya bisa terbang bila semua sisi seimbang." Matahari mulai tenggelam, menciptakan pantulan jingga di permukaan laut. Layangan-layangan masih berterbangan, meski angin perlahan melemah. Di tepi pantai, anak-anak mulai menggulung tali, menatap senja dengan wajah puas. Raka duduk di pasir, memandangi langit yang berubah keemasan. Bu Endang menghampirinya. "Kau tahu, Raka," katanya pelan, "setiap festival seperti ini bukan hanya perayaan, tapi peringatan. Bahwa budaya tidak bisa diwariskan lewat buku saja, ia harus dihidupkan, dimainkan, dan dicintai." Raka mengangguk. Ia tahu, dalam momen itu, hidupnya telah berubah. Ia tak lagi hanya menulis skripsi, ia sedang menulis sejarah kecil tentang kebanggaan bangsanya. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan. "Saya janji, saya akan terus menulis sampai semua orang tahu bahwa kita punya langit yang sama." Bu Endang tersenyum. "Itu doa yang paling indah, Nak. Doa yang tak pernah putus." Mereka berdua menatap langit. Di sana, Garuda Nusantara masih melayang tinggi, menari dengan angin, membawa pesan dari bumi ke cakrawala. Dan di bawahnya, di pasir pantai Ancol, seorang pemuda bernama Raka menyadari sesuatu, bahwa setiap layangan yang terbang bukan hanya permainan, tapi pernyataan bahwa bangsa ini masih punya mimpi. Benang persaudaraan. Beberapa minggu telah berlalu sejak festival layang-layang di Ancol berakhir. Namun dalam hati Raka, gema suara angin dan warna-warni layangan itu masih hidup, seperti lukisan yang terus bergetar di pikirannya. Setiap malam, ia menulis catatan baru, merangkai cerita yang semakin dalam tentang hubungan manusia, angin, dan budaya. Pagi itu, ia duduk di beranda Museum Layang-Layang Indonesia, menatap halaman hijau yang mulai ditumbuhi bunga kertas. Suara bambu bergesekan lembut, menciptakan irama yang menenangkan. Di sampingnya, kini hadir seorang teman baru, Tari, sahabat lamanya sejak kuliah, seorang fotografer muda yang selalu membawa kamera kemanapun ia pergi. "Jadi, ini tempat yang kamu ceritakan?" tanya Tari sambil menatap kagum ke arah bangunan museum. "Tenang sekali ya, seperti bukan di Jakarta."
Raka tersenyum. Disinilah semuanya dimulai, Tari. Aku rasa kamu harus lihat sendiri. Bukan hanya layang-layangnya, tapi juga orang-orang di baliknya. Mereka pun berjalan ke ruang pamer utama. Tari memotret satu persatu koleksi dengan mata berbinar, dari layangan naga raksasa hingga miniatur berbentuk burung pipit dari daun pisang. Setiap bentuk punya cerita, kata Raka, mengulang kalimat Bu Endang tempo hari. Dan aku ingin menuliskan semuanya. Beberapa jam kemudian, Bu Endang muncul dari ruang belakang, menyambut Tari dengan senyum hangat. Ah, jadi ini fotografer yang kamu ceritakan, Raka? Senang sekali ada anak muda yang tertarik mendokumentasikan budaya. Kami butuh orang seperti kalian. Terima kasih, Bu, jawab Tari dengan sopan. Saya rasa ini lebih dari sekadar proyek foto. Ini seperti perjalanan menemukan siapa kita. Bu Endang mengangguk. Kalau begitu, pergilah ke lapangan, ke tempat di mana budaya ini lahir. Di museum ini, kamu hanya melihat hasilnya, tapi di desa-desa, kamu akan melihat jiwanya. Dan begitulah, beberapa hari kemudian, Raka dan Tari memulai perjalanan mereka keluar dari Jakarta. Tujuan pertama mereka adalah Indramayu, kota pesisir di utara Jawa Barat, yang dikenal dengan tradisi membuat layangan berbentuk ikan. Perjalanan itu memakan waktu panjang, melewati hamparan sawah, tambak garam, dan perkampungan nelayan. Ketika mereka tiba di Indramayu, aroma laut langsung menyambut bersama suara anak-anak berteriak riang di pantai. Di antara mereka, tampak sekelompok lelaki tua sedang merakit bambu dan kertas minyak. Mereka sedang membuat layangan peledang, simbol perahu nelayan yang membawa doa keselamatan. Raka memperkenalkan diri sebagai peneliti budaya dari Museum Layang-Layang Indonesia, dan mereka disambut dengan ramah. Salah satu dari mereka, Pak Umar, menatap Raka dengan mata yang teduh. Dulu, sebelum ponsel dan internet, kami menghabiskan sore di pantai. Setiap layangan yang terbang, kami percaya membawa doa kepada Tuhan. Sekarang, anak-anak lebih banyak menatap layar daripada langit. Raka terdiam mendengar kata-kata itu. Tari memotret tangan Pak Umar yang sedang mengikat benang, tangannya berkeriput tapi cekatan. Dalam diam, ia menangkap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gambar, ada kesabaran, ketulusan, dan cinta yang abadi dalam setiap simpul benang itu. Kalau kalian ingin tahu kenapa kami terus membuat layangan, kata Pak Umar sambil tersenyum, karena kami tidak ingin laut kami sunyi. Layangan-layangan ini adalah cara kami berbicara dengan angin. Kami percaya, selama angin masih berhembus, harapan tidak akan hilang. Sore itu, mereka membantu Pak Umar menerbangkan layangan ikan raksasa berwarna biru. Langit Indramayu cerah, dan layangan itu melesat tinggi, menari di atas ombak yang berkilauan. Anak-anak berlarian, menjerit gembira, sementara angin membawa suara tawa mereka ke segala arah. Raka memandang pemandangan itu dengan mata berkaca. Ia menulis cepat di bukunya. Di kota, layang-layang hanyalah permainan. Tapi di sini, ia adalah doa. Ia hidup dari tangan-tangan sederhana yang tak pernah berhenti percaya pada kekuatan alam. Tari menurunkan kameranya, tersenyum. Raka, aku baru sadar, budaya itu tidak bisa direkam sepenuhnya. Kita hanya bisa menangkap pantulannya, selebihnya harus dirasakan. Raka mengangguk pelan. Benar, dan mungkin itu sebabnya museum seperti Bu Endang mendirikannya, agar kita bisa merasakan ulang apa yang hampir hilang. Malamnya, mereka duduk di tepi pantai bersama para pengrajin. Api unggun kecil menyala di antara mereka, menerangi wajah-wajah penuh cerita. Pak Umar menatap bintang dan berkata lirih, "Kalian tahu, bintang itu seperti layangan juga. Sama-sama tergantung di langit, tapi selalu memberi arah bagi manusia." Suara debur ombak menjadi latar sempurna malam itu. Tari merebahkan diri di pasir, menatap langit penuh bintang, sementara Raka menulis catatan terakhirnya hari itu. Budaya bukan benda mati di balik kaca museum. Ia adalah nyawa yang berhembus di antara manusia. Ia hidup di angin, di laut, di benang yang menghubungkan satu generasi dengan generasi berikutnya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke Bojonegoro, ke rumah seorang pengrajin tua yang masih membuat layangan janggangan dengan cara tradisional.
Setiap tempat yang mereka kunjungi menambah lapisan cerita, benang demi benang yang saling terjalin menjadi jaring besar bernama Indonesia. Dan di setiap tarikan benang, di setiap layangan yang menari di udara, Raka dan Tari menemukan hal yang sama, persaudaraan. Mereka sadar, mungkin itulah makna sebenarnya dari semua ini. Layang-layang bukan hanya tentang angin yang meniup dan benang yang menahan, tetapi tentang manusia yang saling mengikat, menjaga agar satu sama lain tetap terhubung di tengah arus zaman yang kian kencang. Langit di atas Bojonegoro. Perjalanan menuju Bojonegoro menempuh waktu hampir 7 jam dari Indramayu. Mobil yang mereka tumpangi melaju di antara jalanan pedesaan yang berliku, diapit sawah menguning dan pepohonan jati yang menjulang tinggi. Di kursi depan, Tari sibuk memotret pemandangan melalui jendela, sementara Raka membaca kembali catatan-catatan hasil wawancaranya. Angin sore masuk lewat celah kaca, membawa aroma tanah dan kayu basah, aroma khas pedalaman Jawa yang menenangkan. Mereka tiba menjelang malam di sebuah dusun kecil bernama Tegalrejo, tempat tinggal seorang pengrajin layang-layang legendaris bernama Mbah Darmo. Lelaki tua itu dikenal sebagai penjaga tradisi janggangan. Layang-layang khas Jawa berbentuk burung naga dengan ekor panjang menjuntai, yang sering digunakan dalam upacara adat memohon hujan. Rumah Mbah Darmo sederhana, berdinding kayu jati dan beratap genteng merah. Di halaman, tampak beberapa rangka layang-layang besar disandarkan pada batang pohon mangga. Lampu minyak menerangi ruang tamu yang dipenuhi bau bambu kering. Saat mereka tiba, Mbah Darmo sedang duduk di kursi bambu, mengenakan belangkon dan sarung batik. Senyum lembut mengembang di wajah keriputnya. "Selamat datang, Nak Raka, Nak Tari," sapanya dengan suara serak tapi hangat. "Saya sudah dengar dari Bu Endang kalau kalian mau belajar tentang janggangan. Sudah lama tidak ada anak muda yang mau mendengar kisah tua seperti ini." Raka menunduk hormat. "Kami justru merasa beruntung bisa bertemu Mbah. Kami ingin tahu bagaimana tradisi ini lahir dan kenapa masih bertahan sampai sekarang." Mbah Darmo tertawa kecil, lalu menunjuk salah satu layang-layang besar di sudut ruangan. "Itu, Janggan Suro, buatan tangan saya 20 tahun lalu. Dulu, setiap musim kemarau panjang, orang-orang kampung akan datang ke sini membawa sesajen dan kertas warna-warni. Mereka percaya kalau janggangan ini bisa membawa doa naik ke langit agar hujan turun." Raka menatap kagum. Layang-layang itu benar-benar indah. Kepalanya menyerupai burung Garuda, tubuhnya panjang seperti ular naga, dan sisiknya dilukis dengan motif batik parang berwarna emas. Tari segera mengangkat kameranya, tapi Mbah Darmo menahan lembut. "Jangan dulu difoto, Nak," ujarnya pelan. "Biar kalian dengar dulu napasnya." Raka dan Tari saling berpandangan, bingung. "Maksud Mbah?" Mbah Darmo bangkit perlahan dan mendekati Janggan Suro. Ia meletakkan telapak tangannya di dada layangan itu, lalu menutup mata. "Setiap layang-layang punya jiwa. Ia lahir dari tangan manusia, tapi hidup dari angin. Kalau ingin mengerti maknanya, jangan cuma lihat bentuknya, rasakan bagaimana ia bergetar di udara." Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang terdengar. Raka menatap wajah Mbah Darmo, dan entah kenapa, ia bisa merasakan sesuatu yang hangat, seolah-olah ada aliran halus yang menghubungkan benda itu dengan orang tua di depannya. "Dulu," lanjut Mbah Darmo, "para leluhur percaya bahwa setiap kali layangan terbang, roh manusia ikut menari di langit. Karena itu, kita tidak boleh main-main dengan niatnya. Membuat janggangan bukan hanya soal bentuk, tapi soal doa. Setiap simpul tali, setiap potongan bambu, disertai mantra agar layangan itu tak membawa sial." Raka mencatat setiap kata dengan hati-hati. "Jadi, Mbah, janggangan bukan sekadar permainan anak-anak?" Mbah Darmo menggeleng pelan. "Bukan, Nak. Dulu ia bagian dari ritual agraris. Saat kemarau terlalu lama, kami menerbangkan layangan sebagai simbol perantara antara bumi dan langit. Semakin tinggi ia terbang, semakin besar harapan agar hujan turun. Kadang setelah layangan pecah di udara, tak lama kemudian hujan benar-benar datang. Entah kebetulan atau doa yang dikabulkan, tapi kami percaya pada kekuatan itu." Tari menatap langit gelap di luar rumah. "Lalu, Mbah, kenapa tradisi seperti ini perlahan menghilang?" "Karena manusia mulai melupakan langit,"
jawab Mbah Darmo lirih. Mereka terlalu sibuk menatap layar kecil di tangan mereka. Padahal dulu, menatap ke atas berarti bersyukur. Sekarang, kebanyakan hanya menunduk. Kata-kata itu membuat udara malam terasa berat. Raka menutup bukunya perlahan, merenungi kalimat itu. Ia tahu, yang hilang bukan hanya permainan, tapi cara manusia berhubungan dengan alam. Malam itu, sebelum tidur, Raka dan Tari diajak Mbah Darmo ke halaman belakang. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi rangka-rangka layangan yang disandarkan di tanah. Mbah Darmo menyalakan dupa, lalu mulai mengikat potongan bambu menjadi kerangka baru. Lihatlah, katanya sambil bekerja. Membuat janggangan butuh kesabaran. Kalau kau terburu-buru, benangnya akan kusut, bambunya patah, atau layangannya tak bisa terbang. Hidup juga begitu. Semua butuh keseimbangan antara menarik dan melepas. Raka membantu memegang tali, sementara Tari memotret dengan hati-hati agar tidak mengganggu. Dalam setiap simpul, ada keheningan dan kesakralan yang sulit dijelaskan. Mereka bekerja sampai tengah malam, hingga rangka janggangan itu berdiri tegak, siap untuk diterbangkan esok pagi. Saat mereka pamit untuk beristirahat, Mbah Darmo berpesan, kalau besok angin baik, kita akan menerbangkan janggan suro terakhirku. Setelah itu, aku akan menyerahkannya padamu, Nak Raka. Biar generasimu yang menjaga. Raka tertegun. Tapi Mbah, saya hanya penulis, bukan pengrajin. Mbah Darmo tersenyum. Tak apa, kadang yang menjaga bukan tangan, tapi kata-kata. Pagi berikutnya, di bawah sinar matahari Bojonegoro yang keemasan, mereka bertiga berdiri di ladang terbuka. Angin bertiup pelan, cukup kuat untuk menerbangkan janggan suro. Mbah Darmo memimpin doa singkat, lalu bersama Raka menarik tali kuat-kuat. Dalam beberapa detik, layangan besar itu naik ke udara, sayapnya bergetar indah, ekornya berputar mengikuti arus angin. Di bawah langit biru, Raka merasakan sesuatu bergetar di dadanya, perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia tahu, layangan itu bukan sekadar benda. Ia adalah doa yang terwujud dalam bentuk dan gerak, jembatan antara bumi yang ia pijak dan langit yang selalu memanggil. Mbah Darmo menatapnya dengan mata yang basah. Sekarang kau tahu, Nak Raka, katanya lembut. Layang-layang bukan tentang siapa yang membuat, tapi tentang siapa yang masih percaya. Dan di atas langit Bojonegoro yang cerah, janggan suro menari perlahan, membawa bersama angin, kisah, doa, dan persaudaraan yang tak akan pernah padam. Doa yang terbang di langit timur. Suara ombak menyambut kedatangan Raka dan Tari di Pulau Bali. Setelah berhari-hari di perjalanan dari Bojonegoro, kini mereka tiba di tanah yang terkenal dengan langitnya yang dipenuhi warna setiap musim angin datang. Udara di sini terasa berbeda, lebih lembab, lebih hangat, dan seolah-olah mengandung sesuatu yang spiritual di setiap hembusannya. Bu Endang sudah lebih dulu memberi surat perkenalan kepada komunitas layang-layang di Desa Ketewel, Gianyar. Kau akan belajar sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan teori, tulisnya dalam surat itu. Di Bali, layang-layang bukan hanya budaya. Ia adalah doa yang terbang. Ketika mereka tiba di Ketewel, aroma dupa dan suara gamelan menyambut dari kejauhan. Puluhan pria bertelanjang dada dengan sarung poleng sibuk menyiapkan layangan raksasa di lapangan luas. Kepala desa, Pak Gede Wiratma, menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang, anak muda. Kalian datang di waktu yang tepat. Besok adalah piodalan layangan, hari ketika kami mempersembahkan janggan kepada para dewa. Raka dan Tari mengikuti langkah Pak Gede ke Balai Banjar, tempat proses pembuatan janggan berlangsung. Layangan itu benar-benar luar biasa. Panjangnya hampir 20 meter, dengan kepala menyerupai burung Garuda, sayap menjuntai seperti sayap naga, dan ekor kain merah sepanjang puluhan meter membentuk gelombang yang indah. Setiap bagian dari janggan memiliki makna, jelas Pak Gede. Kepalanya melambangkan dewa penjaga langit, tubuhnya adalah manusia yang selalu berusaha mencapai keseimbangan, dan ekornya simbol doa panjang yang tak pernah putus. Raka mencatat dengan penuh perhatian, sementara Tari mengambil foto dari berbagai sudut. Namun kali ini, keduanya merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada kegaduhan, tidak ada tawa berlebihan, semua orang bekerja dalam diam, penuh kesungguhan.
Suara bambu yang diserut, bunyi kain yang dijahit, dan doa yang dilantunkan menjadi satu kesatuan yang sakral. Malam hari, sebelum festival dimulai, mereka mengikuti upacara kecil di pura desa. Asap dupa naik ke langit malam, bercampur dengan aroma bunga cempaka. Pak Gede menjelaskan bahwa sebelum layangan diterbangkan, mereka harus memohon izin pada Dewa Penjaga Angin, Ida Sang Hyang Bayu, agar perjalanan layangan di langit berlangsung dengan selamat. Kalau angin terlalu kuat atau terlalu lemah, kata Pak Gede, itu pertanda dewa belum memberi restu. Raka menatap ke langit. Bulan purnama menggantung besar di atas kepala mereka, memantulkan cahaya ke laut yang tenang. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan kecil di hadapan kebesaran semesta, namun sekaligus merasa menjadi bagian dari sesuatu yang agung. Keesokan paginya, festival dimulai. Ribuan orang berkumpul di pantai Ketewel. Suara gong dan kendang menggema, bendera-bendera warna-warni berkibar di sepanjang garis pantai. Di tengah keramaian, para pengusung janggan bersiap. Tubuh mereka tegang namun mata mereka berkilat penuh keyakinan. Ketika gong berbunyi 3 kali, mereka berlari bersamaan. Layangan raksasa itu terangkat perlahan, bergoyang di udara, lalu melesat tinggi ke langit biru. Sorak-sorai meledak di mana-mana. Janggan itu menari anggun, ekornya berputar mengikuti irama angin, warnanya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Tari meneteskan air mata di balik kameranya. Raka, katanya lirih, lihat itu, seolah seluruh desa sedang berdoa bersama. Raka mengangguk pelan, matanya tak lepas dari langit. Ia merasa seolah waktu berhenti, di antara suara angin, gong, dan tawa anak-anak, ia bisa merasakan denyut spiritual yang tak kasat mata. Mereka tidak sedang bermain, tari, katanya pelan. Mereka sedang berbicara dengan langit. Pak Gede mendekat, menatap mereka dengan senyum bangga. Setiap kali kami menerbangkan janggan, kami percaya bahwa jiwa para leluhur ikut terbang bersama. Karena itu kami tidak pernah membiarkannya jatuh sembarangan. Kalau layangan itu robek di udara, kami menunggu sampai angin tenang untuk menurunkannya dengan hormat. Raka mencatat dengan cepat, tapi kemudian berhenti. Ia sadar, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan tulisan. Ada sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan hati. Sore hari, setelah festival selesai, Raka dan Tari berjalan menyusuri pantai. Di kejauhan, matahari tenggelam di balik laut, mewarnai langit dengan oranye dan ungu. Beberapa janggan masih terbang, siluetnya tampak seperti naga yang menari di langit api. Dulu aku pikir semua ini cuma permainan, ujar Raka pelan. Tapi sekarang aku tahu, setiap layangan adalah doa. Doa yang diterbangkan manusia agar langit mendengar. Tari menatapnya, tersenyum. Dan mungkin, setiap doa itu menemukan jalannya sendiri. Entah ke surga, atau ke hati manusia yang lain. Mereka berdiri lama di sana, diam-diam menyaksikan matahari tenggelam. Angin meniup lembut rambut mereka, seperti sapaan dari sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Malam itu, di penginapan sederhana dekat pantai, Raka menulis. Aku telah melihat bagaimana manusia berbicara dengan alam. Layang-layang bukan sekadar karya tangan, tapi perpanjangan jiwa. Ia mengajarkan kita untuk percaya pada hal-hal yang tak terlihat, pada angin, pada keseimbangan, pada doa. Ia menatap keluar jendela. Di langit malam yang luas, beberapa janggan masih melayang, membawa cahaya kecil dari dupa yang belum padam. Dan di detik itu, Raka tahu, museum yang dulu ia kunjungi di Jakarta bukan hanya tempat benda-benda tua, tapi gerbang menuju pemahaman baru, bahwa warisan budaya bukan sekadar sejarah, tapi napas yang masih terus berhembus di setiap hembusan angin Nusantara. Langit yang tak pernah diam. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang tidak ingin jatuh. Di dalam mobil yang melaju perlahan di antara kemacetan, Raka menatap keluar jendela dengan pikiran yang kacau. Di kursi sebelah, Tari duduk diam, memeluk kameranya. Mereka baru saja kembali dari Bali, membawa puluhan catatan, foto, dan rekaman, tapi juga membawa perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Raka, Tari memecah keheningan. Kau sudah coba hubungi Bu Endang lagi? Raka mengangguk pelan. Sudah.
Tapi sejak 2 hari lalu, nomornya tak bisa dihubungi. Katanya beliau sakit, tapi tidak ada kabar pasti. Mobil berhenti di depan Museum Layang-Layang Indonesia. Tempat itu terlihat berbeda dari terakhir kali mereka datang. Gerbangnya setengah tertutup, halaman tampak sepi, dan beberapa layangan besar yang biasa tergantung di serambi kini diturunkan dan ditumpuk di pojok. Suasana seolah kehilangan napasnya. Raka melangkah masuk dengan hati-hati. Aroma bambu kering dan kertas masih terasa, tapi kali ini lebih berat, lebih murung. Dari ruang tengah, muncul sosok lelaki tua berpeci yang pernah mereka temui sebelumnya, Pak Wira, penjaga museum. Raka, Tari, kalian akhirnya datang, katanya pelan. Bu Endang sedang dirawat di rumah sakit. Beliau jatuh sakit minggu lalu. Raka tercekat. Apa beliau baik-baik saja? Pak Wira menghela napas panjang. Belum tahu pasti. Tapi beliau sempat menitipkan sesuatu untuk kalian. Ia berjalan ke ruangan belakang dan kembali membawa sebuah peti kayu kecil. Peti itu tampak tua, dengan ukiran motif awan dan burung ditutupnya. Raka membuka perlahan. Di dalamnya terdapat gulungan kertas tua, beberapa foto lama, dan selembar surat dengan tulisan tangan Bu Endang. Raka, Tari, jika kalian membaca ini, berarti aku sedang beristirahat dari perjalanan panjang. Museum ini lahir dari cinta, tapi cinta tak bisa bertahan tanpa tangan yang menjaganya. Kalian sudah melihat sendiri, dari Indramayu, Bojonegoro, hingga Bali, bahwa layang-layang bukan hanya benda. Ia adalah jiwa bangsa. Aku harap kalian bisa melanjutkan apa yang sudah kumulai, bukan sekadar menjaga museum ini, tapi menjaga langit Indonesia agar tetap punya cerita. Tangan Raka bergetar saat membaca kalimat terakhir. Tari menatapnya dalam diam, lalu berkata, mungkin ini sebabnya kita dikirim ke tempat-tempat itu. Rat, Bu Endang tahu waktunya tak lama lagi. Raka menatap ruangan itu. Di sekelilingnya tergantung layang-layang dari berbagai daerah. Pecukan dari Madura, janggan dari Bali, bebean dari Lombok, peucang dari Banten. Masing-masing punya bentuk dan cerita sendiri, tapi semuanya diam, seolah menunggu seseorang untuk kembali menerbangkan mereka. Hari itu, Raka dan Tari memutuskan untuk membersihkan museum. Mereka membuka jendela, menata ulang koleksi, menyalakan musik gamelan lembut yang dulu sering dimainkan Bu Endang saat ada pengunjung. Bau debu bercampur aroma dupa memenuhi udara. Saat menyapu lantai, Tari menemukan sesuatu di balik lemari kaca, sebuah layang-layang kecil berbentuk burung dengan warna merah pudar. Di ujung talinya, tergantung kertas kecil bertuliskan tangan. Prototipe pertama Museum Layang-Layang Indonesia, 1997. Raka mendekat, menatapnya lama. Ini karya pertama Bu Endang, katanya perlahan. Dari sinilah semuanya dimulai. Tari tersenyum tipis. Mungkin sudah saatnya kau menerbangkannya lagi, Raka. Sore itu, mereka berdua naik ke atap museum. Langit mulai memerah, awan kelabu perlahan terpecah. Raka memegang layang-layang kecil itu, memperbaiki talinya yang sudah rapuh. Dengan bantuan angin sore, ia berlari pelan dan melepaskannya ke udara. Untuk sesaat, layang-layang itu oleng, seolah ragu. Tapi kemudian ia naik perlahan, menembus cahaya jingga di langit barat. Benangnya bergetar lembut di tangan Raka, dan ia tersenyum, seperti mendengar napas seseorang yang lama ia kenal. Lihat, Tari, katanya dengan suara bergetar. Seolah-olah Bu Endang ikut terbang bersamanya. Tari menatap langit, matanya basah. Mungkin karena cinta tidak pernah diam, Rak. Ia selalu mencari jalan pulang, meski lewat angin. Raka memejamkan mata, merasakan tiupan angin yang lembut di wajahnya. Ia teringat semua perjalanan mereka, tawa anak-anak di Indramayu, tangan keriput Mbah Darmo di Bojonegoro, tarian janggan di langit Bali. Semua kisah itu kini menyatu di dalam satu tali benang yang ia genggam. Malam turun perlahan. Layang-layang kecil itu masih terbang, menari di antara bintang-bintang pertama yang muncul. Dan di bawahnya, dua anak muda berdiri diam, menyadari bahwa warisan sejati bukanlah benda yang tersimpan di museum, melainkan semangat yang terus hidup di hati mereka yang percaya. Beberapa hari kemudian, kabar datang, Bu Endang mulai membaik. Raka dan Tari menengoknya di rumah sakit.
Tubuhnya masih lemah, tapi matanya berkilat hangat saat melihat dua muridnya itu. Kalian sudah menerbangkan layangan itu, bukan? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Ya, Bu. Ia masih terbang waktu malam datang. Bu Endang tersenyum. Bagus. Kalau begitu, museum ini masih punya napas. Langit tak akan diam selama ada yang mau mendongak ke atas. Tari menggenggam tangan Bu Endang. Kami akan jaga, Bu. Kami janji. Di luar jendela rumah sakit, angin bertiup pelan. Sebuah layang-layang kecil melintas jauh di langit, menari lembut seolah mengirim salam. Dan Raka tahu, itulah tanda bahwa cinta yang terbang ke langit tak pernah benar-benar jatuh. Langit yang kembali bernyanyi. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Angin bertiup lembut, matahari memantulkan cahaya keemasan dari balik pepohonan yang berembun, dan langit biru membentang luas tanpa awan. Di halaman Museum Layang-Layang Indonesia, kain-kain warna-warni berkibar di antara bambu yang berdiri tegak. Setelah berbulan-bulan sunyi, tempat itu hidup kembali. Raka berdiri di tengah halaman dengan seragam sederhana dan senyum tenang di wajahnya. Ia mengenakan batik biru, kemeja yang dulu sering dipakai oleh Bu Endang. Di sampingnya, Tari sibuk mengatur kamera dan menata properti untuk dokumentasi pembukaan ulang museum. Di belakang mereka, puluhan anak sekolah berbaris rapi, menatap ke langit dengan wajah penuh semangat. Museum itu kini bukan lagi tempat yang diam. Dinding-dindingnya dicat ulang, taman belakang dibersihkan, dan di ruang utama, dipasang papan besar bertuliskan. Layang-layang adalah doa yang terbang, Museum Layang-Layang Indonesia, hidup kembali. Pak Wira berjalan mendekat, membawa map berisi dokumen perizinan. Kau sudah membuat Ibu Endang bangga, Raka, katanya dengan suara berat. Aku tahu beliau pasti menatap kalian dari atas sana. Raka mengangguk perlahan. Tanpa beliau, mungkin aku tidak akan tahu arti sebenarnya dari langit. Di sisi lain halaman, Tari sedang mewawancarai beberapa anak kecil yang akan mengikuti lomba melukis layang-layang. Salah satu anak, bocah perempuan bernama Sinta, berkata polos, aku mau buat layangan bentuk hati, Kat, supaya bisa kirim doa buat ibu yang di rumah sakit. Kata-kata sederhana itu menembus hati Raka. Ia menatap ke arah langit, langit yang dulu terasa jauh, kini terasa dekat. Seolah-olah setiap benang yang ditarik oleh tangan-tangan kecil itu menghubungkannya dengan semua orang yang pernah percaya pada keindahan yang sederhana. Menjelang siang, acara pembukaan dimulai. Tari memegang mikrofon dan mengajak semua pengunjung untuk mengheningkan cipta sejenak bagi para penjaga budaya yang telah tiada, termasuk Bu Endang. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, langit ini adalah saksi. Setiap layangan yang terbang di atas kita membawa cerita, doa, dan cinta dari mereka yang tak ingin dilupakan. Hari ini, kita bukan hanya membuka kembali museum, tapi membuka kembali hati kita untuk mengenang dan menjaga. Tepuk tangan bergema. Anak-anak mulai berlari ke lapangan, membawa layang-layang yang mereka buat sendiri. Ada yang berbentuk naga, burung, kupu-kupu, bahkan tokoh pewayangan. Angin mulai meniup kuat. Satu persatu, layang-layang itu terangkat, melayang tinggi ke udara. Suara tawa anak-anak bercampur dengan desir angin, menciptakan melodi yang menenangkan. Raka menatap ke langit, matanya mencari-cari sesuatu. Di antara puluhan layangan yang berputar di udara, ia melihat satu layangan kecil berwarna merah pudar, layangan Bu Endang. Tali benangnya bergetar lembut, seolah menyapa. Ia menatap Tari yang berdiri di sebelahnya. Lihat itu, Tari, dia datang lagi. Tari tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Iya, sepertinya Bu Endang tidak pernah benar-benar pergi. Sore mulai turun. Sinar matahari menembus sela-sela layangan yang menari, menciptakan bayangan warna di wajah-wajah yang menatap ke atas. Di pojok halaman, Raka menulis kalimat terakhir untuk artikel dokumenter yang sedang ia susun. Langit Indonesia tak pernah diam. Ia selalu menyimpan kisah di antara angin. Dari bambu dan kertas lahir karya, dari doa dan cinta lahir makna. Dan selama masih ada yang berani menerbangkan layangan, selama itu pula warisan ini hidup, bukan di museum, tapi di hati manusia. Tari mendekat dan membaca tulisan itu dari belakang bahunya. Kau tahu, Ra,
katanya lembut, perjalanan kita mungkin selesai, tapi cerita langit baru saja dimulai. Raka tersenyum. Benar. Dan aku ingin terus menulisnya. Di malam hari, museum kembali tenang. Namun kali ini bukan kesunyian yang terasa, melainkan kedamaian. Angin masih berhembus di antara pepohonan, membawa aroma dupa dan bambu. Di ruang utama, di bawah cahaya lampu temaram, potret Bu Endang tergantung di dinding, tersenyum lembut seolah menyaksikan semuanya. Raka berdiri di depannya, membawa layangan merah kecil yang telah diperbaiki. Ia menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Karena Ibu, saya tahu bagaimana langit bisa menyembuhkan. Tari menghampiri dan menyalakan lilin kecil di bawah potret itu. Cahaya lilin memantul di mata mereka, dan di luar, suara tawa anak-anak masih terdengar samar-samar dari taman. Malam semakin larut. Raka dan Tari duduk di bangku halaman, menatap layang-layang kecil yang masih tersisa di langit malam. Di antara bintang-bintang, mereka bisa melihat benang-benang tipis yang berkilau, seolah menghubungkan bumi dan langit, manusia dan harapan, kenangan dan waktu. Dan di saat itu, Raka tahu, mimpinya telah berubah. Ia tak lagi hanya ingin menulis sejarah. Ia ingin menjaga agar sejarah itu tetap bernafas. Ia menatap Tari dan berkata pelan, selama masih ada angin, kisah ini takkan berakhir. Tari mengangguk, menatap langit yang kini bertabur bintang. Selama masih ada yang menatap ke atas, ujarnya lembut, langit akan terus bernyanyi. Dan di atas mereka, puluhan layang-layang kecil menari dalam gelap, menuliskan kembali di udara cerita tentang cinta, tentang budaya, tentang manusia yang tak pernah berhenti berharap. Museum Layang-Layang Indonesia kini hidup kembali, bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai tempat di mana langit dan hati manusia bertemu. Dan di bawah langit itu, kisah Raka dan Tari menjadi bagian dari sejarah yang akan terus berhembus di setiap angin yang membawa doa. Doa di ujung benang. Langit sore itu berwarna jingga lembut. Di halaman Museum Layang-Layang Indonesia, angin bertiup pelan membawa harum bambu dan kertas baru. Raka berdiri memegang layangan merah kecil, peninggalan Bu Endang, sementara Tari mengatur kamera untuk merekam momen yang telah lama mereka nanti. Di sekitar mereka, anak-anak berlarian riang, menerbangkan layangan buatan tangan mereka sendiri. Tawa mereka berpadu dengan desir angin, menciptakan harmoni yang sederhana, namun penuh makna. Saat Raka melepaskan layangan itu ke udara, ia menatapnya perlahan naik ke langit, bergetar lembut dalam sinar senja. Pergilah, bisiknya, bawalah cerita kami ke langit. Layang-layang itu menari di antara awan, semakin tinggi, hingga akhirnya hanya tampak titik kecil di cakrawala. Tari mendekat dan berkata lirih. Kadang, untuk menjaga sesuatu, kita harus rela melepaskannya. Raka menatapnya sambil tersenyum. Dan selama ada yang mau mendongak ke atas, langit tak akan pernah sepi. Angin kembali berembus lembut, membawa gema tawa, kenangan, dan doa yang tak terlihat. Di bawah langit Jakarta yang berwarna emas, Museum Layang-Layang Indonesia berdiri bukan sekadar tempat, tapi simbol. Pengingat bahwa warisan sejati bukan yang disimpan di lemari kaca, melainkan yang terus hidup di hati manusia. Dan setiap kali layangan terbang di atasnya, langit seakan berbisik lembut. Aku masih di sini, mendengarkan.